Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu indikator yang sangat populer, yaitu indikator RSI. Indikator RSI ini adalah singkatan dari Relative Strength Index. Ini diperkenalkan oleh J.W. Wilder pada tahun 78 dalam bukunya New Concept in Technical Trading System. Indikator ini banyak sekali digunakan oleh trader saat ini, ya. Dan indikator RSI ini terlihat seperti dalam layar ini. Yang di atas ini adalah pergerakan harga, grafik pergerakan harga, dan yang di bawah ini adalah indikator RSI, ya. Memiliki osilator dengan batas level terendah dan tertinggi, yaitu skala 0 di sini, di garis paling bawah ini, sampai skala 100 di sini. Dan ini adalah angka-angka panduannya, 10, 30, 50, 70, 90. Ya. Periode yang direkomendasikan Wilder adalah 14 hari, tapi periode tersebut dapat diubah dan kadang dipersingkat agar lebih sensitif untuk keperluan trading jangka pendek. Jadi kalau di sini kita lihat ada settingan angka 10, ini standarnya sebenarnya adalah 14 menurut Wilder, tapi diubah jadi 10 sesuai kebutuhan saja. Jadi untuk trading jangka pendek bisa diperkecil seperti itu. Nah, RSI ini fungsi utamanya adalah untuk mendeteksi kondisi overbought atau jenuh beli, yaitu ditunjukkan ketika garis RSI berada di atas garis angka 70 ini. Nah, di sini ini adalah kondisi overbought. Dan selain mendeteksi kondisi overbought, juga mendeteksi kondisi oversold. Nah, oversold itu adalah ketika RSI ini berada di bawah angka 30, jadi di sekitar sini. Ini ada garis angka 30. Nah, di bawah sini ini oversold. Overbought ini artinya jenuh beli, yang secara kasar bisa diartikan bahwa orang-orang sudah jenuh untuk membeli, jadi kemungkinan besar akan dijual. Dan kondisi oversold atau jenuh jual secara simpelnya dapat diterangkan sebagai kondisi di mana orang-orang sudah jenuh untuk menjual. Jadi kemudian orang-orang akan cenderung untuk membeli. Nah, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui, ya, sebagian trader mengganti level 30-70 ini, 30-70 ini menjadi 20-80. Ini untuk mencegah bad signal dari RSI, karena kadang-kadang sinyalnya memang agak kurang akurat seperti itu, ya. Dan perhatikan apa yang terjadi pada pergerakan harga ini yang ada di gambar ini. Kita bisa tahu bahwa pada Agustus ini terjadi oversold pada titik ini. Perhatikan scroll warna merah ini, lalu ada bintang panah warna hijau ke atas. Ini adalah tanda oversold, ya. Terlihat oversold di sini, lalu kemudian mengalami pergerakan mendatar, lalu kemudian breakout price di sini di angka ini. Nah, setelah itu dia mengalami bullish market, bullish trend yang sangat kuat. Nah, terlihat di sini ada 1, 2, 3, 4 kondisi overbought. Ya, kondisi overbought. Tapi sudah overbought, dia harga tetap naik. Overbought lagi, dia tetap naik. Overbought lagi, dia tetap naik. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi mirip sekali dengan stochastik kemarin, yaitu bahwa ketika kondisi super bullish, maka ada kemungkinan akan terjadi overbought beberapa kali. Dan begitu juga sebaliknya, ketika trennya itu cenderung bearish atau turun terus, maka ada kemungkinan besar akan menyentuh oversold beberapa kali juga.
Jadi ini perlu diperhatikan, ya. Nah, perhatikan gambar di layar ini. Seperti juga stochastic dan NACD yang sudah kita terangkan di waktu lalu, RSI ini juga bisa mengalami divergence, ya, penyimpangan arah garis RSI terhadap pergerakan harga. Nah, ini bisa seringkali kita gunakan sebagai sinyal beli dan sinyal jual. Ya, jika divergence dengan garis RSI berada di atas level 70, ya, perhatikan harus level 70, harus di atas level 70 atau overbought, maka menandakan sinyal bearish yang kuat. Perhatikan garis merah ini. Jadi ketika sinyal RSI berada di atas garis 70 atau overbought, lalu kemudian overbought lagi tapi lebih rendah, jadi arahnya turun ke bawah, sedangkan harganya dia mengalami higher high. Nah, ini adalah kondisi di mana kita harus berhati-hati karena setelahnya, perhatikan, setelahnya harga kemudian turun dan terjadi sinyal bearish trend yang sangat kuat seperti itu, ya. Garis pink ini adalah garis penutupan harga penutupan. Ya, ini higher high, harganya higher high, tapi divergence-nya RSI ini dia higher low di area overbought. Nah, ini pertanda akan terjadi bearish trend. Nah, lalu kemudian di sini harga kemudian mencetak lower low, tapi indikator RSI-nya mengalami kenaikan. Kenaikannya juga di area oversold, ya. Ingat ya, divergence-nya di area oversold. Seperti itu. Dengan kondisi seperti ini, harga yang lower low dan RSI yang higher low, maka ini adalah pertanda bahwa akan terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Perhatikan gambar ini. Paham ya? Nah, perlu diketahui apabila harga bergerak dalam tren yang sangat kuat, signal divergence ini menjadi kurang valid sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya itu, sinyal overbought dan oversold itu memang kurang valid dalam suatu tren yang kuat, baik itu tren yang ke atas maupun ke bawah, seperti itu. Di dalam gambar ini misalkan, jadi harga itu terus membuat higher high, yang di sini higher high, tapi di sini lower high, tapi tetap aja dia naik terus. Dan di sini juga ada lower high, dan di atas ini higher high, tapi tetap aja harga naik terus. Nah, hal-hal semacam ini memang terjadi pada strong trend, ya, baik itu trend ke atas maupun trend ke bawah. Nah, dan perhatikan sekali lagi sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, divergence ini hanya terjadi ketika kondisinya oversold atau overbought, ya. Begitu. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang kondisi yang hampir sama dengan divergence tapi beda. Perhatikan, kita menyebutnya dengan bullish value swing, ya. Kondisinya seperti itu, seperti ini. Perhatikan di layar. Jadi ada skenario untuk sinyal bullish. Prosesnya sebagai berikut. Jadi pertama, posisi RSI berada di bawah angka 30, di bawah garis 30, yaitu oversold. Lalu kemudian dia naik di atas 30, ya, di atas 30,
Tapi kemudian dia melemah lagi, tapi masih di atas 30 ya. Masih di atas 30. Lalu selanjutnya RSI menguat lagi melebihi level tertinggi sebelumnya pada poin ini. Jadi breakout di sini. Terjadi breakout di sini. Nah, ini kita sebut dengan bullish failure swing. Ya, ketika ini terjadi, maka ini adalah sinyal beli yang cukup kuat. Perhatikan korelasinya dengan harga. Di sini harga langsung naik tinggi sekali. Seperti itu. Nah, jika ini bullish failure swing, nah ini ada kebalikannya, yaitu bearish failure swing. Jadi kondisi pertama adalah overbought dulu, overbought di atas 70. Lalu kemudian dia turun di bawah 70, lalu naik, tapi tidak lebih tinggi dari 70, lalu turun lagi, lalu kemudian ada support break di sini. Nah, ini bahaya dan harus dijual di sini, karena kalau enggak dia akan turun terus. Perhatikan pada angka ini, dia harus dijual, terus akhirnya dia turun sangat kencang. Nah, inilah yang kita sebut dengan failure swing, baik itu bearish maupun bullish. Nah, indikator RSI ini juga bisa digunakan untuk sebagai support dan resisten dari sebuah tren, ya, pada sebuah tren. Perhatikan gambar ini. Jadi trennya sedang naik sangat tinggi sekali, naik terus dengan tren yang cukup sangat kuat. Nah, perhatikan, ini hampir tidak ada yang namanya oversold di sini. Karena sampai angka 40-50 dia naik lagi. 40-50 naik lagi, 40-50 naik lagi, 40-50 naik lagi, terus dan terus. Nah, seperti itu. Ini adalah hanya terjadi ketika dia uptrend sangat kuat. Nah, ketika downtrend sangat kuat, maka sebaliknya menjadi resisten. Jadi resisten di 50-60, 50-60, 50-60 lagi. Dan harganya akan terus turun, kecuali terus kemudian terjadi breakout di angka di atas 60 ini. Nah, saat itulah kita bisa membeli. Seperti itu. Paham ya? Nah, di sini kita akan mengerti tentang salah satu strategi menggunakan RSI. Kita menyebutnya dengan positive reversal. Ini strategi yang sangat berlawanan atau dengan divergence tadi, ya. Sangat berlawanan dengan divergence tadi. Esensinya adalah pergerakan harga lebih kuat dibandingkan momentum RSI. Ya. Positive reversal, pada gambar ini kita menyebutnya positive reversal. Ini terjadi apabila RSI membentuk lower low. Ya. Tapi harus menjadi catatan gini. Pada pergerakan kisaran 30 sampai 50 ya. 30 sampai 50 di area ini, perhatikan lower low ini, garis biru ini. Tapi bukan oversold ya. Sedangkan harga membentuk higher low. Nah, harganya higher low. Perhatikan ya gambarnya itu. Nah, setelah itu terjadi, maka kemudian harga akan sideways. Ketika harganya itu break out resisten, maka saat itulah waktu yang tepat untuk membeli. Nah, akhirnya terjadi uptrend yang cukup dahsyat. Nah, kalau ada positif reversal, maka ada juga negatif reversal. Ini adalah kebalikannya yang tadi. Harga ini membentuk lower high. Sementara RSI ini higher high. Tapi bukan overbought. Jadi kisaran harganya adalah dari 50 sampai 70. 50 itu pertengahan sampai 70. Jadi kisaran harganya di situ. RSI-nya higher high, harganya lower high.
Nah, jika itu terjadi, maka ketika harga ini menembus support, maka itu akan menjadi downtrend yang cukup parah. Seperti dalam gambar ini. Begitu ya. Ini adalah strategi trading menggunakan RSI. Semoga berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.